Halo semuanya, selamat datang di video saya. Nama saya Nifah Kosama Salsabila. Dalam video ini kita akan membahas apa itu hoax dan disinformasi, kenapa mereka berbahaya, dan bagaimana kita bisa menjadi pengguna digital yang lebih bijak. Nah, apa itu hoax dan disinformasi? Pertama-tama, kita perlu memahami dulu apa sebenarnya arti dari hoax dan disinformasi. Hoax adalah informasi palsu yang dibuat dengan tujuan untuk menyesatkan atau membingungkan orang lain. Hoax biasanya bersifat provokatif dan kadang-kadang sangat meyakinkan. Disinformasi adalah jenis informasi salah yang juga sengaja dibuat dan disebarkan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menjatuhkan seseorang, menyebar kebencian, atau kepentingan politik. Sementara itu, ada juga misinformasi, yaitu informasi yang salah tapi dibagikan tanpa sengaja. Misalnya, seseorang menyebarkan informasi palsu karena dia percaya hal itu benar, padahal keliru. Tiga istilah ini penting untuk dibedakan karena bisa membantu kita menyikapi informasi secara lebih kritis. Sekarang pertanyaannya, kenapa hoax begitu mudah menyebar di masyarakat kita? Salah satu alasannya adalah karena kita hidup di era digital, di mana semua orang bisa menjadi pembuat dan penyebar informasi. Cukup modal dari handphone dan kuota, semua orang bisa mengakses apapun di sosial media. Kedua, banyak hoax yang dibuat dengan judul yang provokatif atau sensasional. Ketiga, hoax sering menggunakan gambar atau video editan yang tampak meyakinkan, dan kadang-kadang akun penyebarnya tampak resmi atau terpercaya, padahal akun palsu. Terakhir, kita sendiri sebagai pengguna sering terkena yang disebut bias konfirmasi, yaitu kecenderungan untuk percaya pada informasi yang cocok dengan opini pribadi kita, walaupun itu salah. Semua ini jadi faktor penyebab kenapa hoax dan disinformasi sangat mudah menyebar. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, sudah banyak sekali kasus hoax yang beredar dan berdampak besar. Misalnya, saat pandemi, beredar kabar bahwa vaksin COVID-19 bisa menyebabkan kemandulan. Banyak orang langsung percaya tanpa klarifikasi dan menelusurinya lebih dalam, padahal itu tidak benar. Ada juga hoax berupa video banjir di negara lain yang diklaim terjadi di Jakarta. Bahkan banyak yang mengedit ulang video agar tampak seolah-olah itu kejadian lokal. Lalu, berita palsu soal kehidupan selebriti yang tidak sesuai dengan faktanya. Dan yang lebih parah, hoax soal pengobatan seperti air rebusan ini bisa menyebabkan semua penyakit yang bisa berbahaya kalau dipercaya mentah-mentah. Ini menunjukkan bahwa hoax bisa menyasar siapa saja dan menyebar sangat cepat. Sekarang, mari kita bahas apa dampak dari hoax dan disinformasi. Hoax dan disinformasi bukan cuma soal informasi yang salah, tapi bisa berakibat serius. Pertama, bisa menyebabkan kepanikan massal, seperti saat beredar info bahwa akan ada gempa besar, padahal tidak ada sumber resmi. Kedua, bisa merusak reputasi seseorang atau instansi. Bayangkan seorang tokoh dituduh sesuatu berdasarkan berita palsu, padahal dia tidak bersalah. Ketiga, hoax bisa mengganggu kesehatan masyarakat. Contohnya, hoax soal vaksin, herbal palsu, dan sejenisnya. Keempat, dalam konteks politik, hoax bisa memecah belah masyarakat dan merusak demokrasi, dan ini sangat berbahaya. Jadi, jangan anggap remeh satu postingan yang keliru. Dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita kira. Oke, sekarang pertanyaan pentingnya, bagaimana cara kita melawan atau mencegah penyebaran hoax?
ada beberapa tips yang bisa kita terapkan sebagai bagian dari literasi digital. Yang pertama, cek fakta sebelum share. Jangan langsung sebarkan info yang baru kita lihat. Yang kedua, periksa sumber informasi. Siapa penulisnya dan dari media mana. Jika hanya dari akun anonim atau WhatsApp group tanpa sumber yang jelas, lebih baik diabaikan. Yang ketiga, baca lebih dari satu sumber. Jangan hanya bergantung pada satu artikel atau satu postingan saja. Yang keempat, hati-hati dengan gambar atau video. Visual yang bisa menipu, gunakan fitur pencarian gambar atau Google untuk melacak sumber aslinya. Yang kelima, jangan menjadi bagian dari rantai hoaks. Kalau ragu, lebih baik tidak membagikan. Mengapa literasi digital penting? Literasi digital adalah kemampuan kita untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital dengan bijak. Di era informasi seperti sekarang, literasi digital itu penting karena kita bisa menyeleksi informasi dengan benar, kita tahu mana info yang bisa dipercaya, dan kita tidak mudah diprovokasi atau dimanipulasi. Jika kita tidak mempunyai literasi digital yang kuat, kita bisa menjadi korban atau bahkan pelaku penyebar hoaks. Maka ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga digital. Apa peran kita sebagai warga digital? Kita semua mempunyai peran dalam melawan disinformasi dan hoaks. Sebagai pelajar atau mahasiswa, kita bisa menjadi agen perubahan dengan menyebarkan info yang benar. Kita bisa menjadi edukasi keluarga dan teman soal cara cek fakta. Dan kita juga bisa aktif di media sosial, bukan untuk menambah kebisingan, tetapi untuk meluruskan kesalahpahaman. Tidak harus menjadi pakar untuk menjadi warga digital yang cerdas. Cukup mempunyai empati, akal sehat, dan rasa tanggung jawab. Kesimpulannya, hoaks dan disinformasi adalah masalah serius di era digital. Tapi, kita mempunyai kekuatan untuk melawannya dengan literasi digital. Biasakan untuk klik dengan pikir, bukan asal share. Pahami dulu isi informasinya, cek sumbernya, dan evaluasi kebenarannya. Karena di zaman sekarang, bijak sebelum membagikan adalah bentuk kontribusi nyata untuk menjaga ruang digital yang sehat.